tapi bahwa manusia yang mana? Ya tentu manusia yang dirahmati oleh Allah. Khalaqal insan, dialah Allah yang menciptakan manusia. Nah, Allamahul bayan, maka Allah mengajarkannya kepada manusia itu bisa berbicara. Maka dengan berbicara itulah manusia bisa memahami, bisa mencerna, dan lain-lain sebagainya, baik secara ayat demi ayat ataupun ayat kauniyahnya. Maka insya Allah manusia dikasih kemudahan di dalam mempelajari ilmu yang diberikan oleh Allah. Dan termasuk kita, semoga kita pun dikasih kemudahan juga. Insya Allah. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Ustazah yang ngasih nama Quran tuh Allah sendiri, tak? Iya, iya, melalui Jibril. Jadi ketika Oh. ketika ayat Al-Quran turun sampai akhir, dan yang menyusun diawali dari Al-Fatihah sampai Anas itu adalah Allah. Hmm. Hmm. Ya ini sudah disebut ya alamal Quran kan berarti dari Allah sendiri. Itu Quran tentang tafsir, ilmu apa? tafsir. Susunan Iya. ayat itu ada di dalam ilmu tafsir. Yang mengajarkan adalah Jibril kepada Rasulullah. Dan Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, akhirnya dicatat seperti ini. Di dikodifikasi Al-Quran ini di zaman Utsman, disempurnakan di zaman Utsman. Tapi sebelumnya waktu di zaman Abu Bakar pun sudah diperbincangkan bahwa banyak orang yang syahid katanya. Mereka yang hafal-hafal Al-Quran itu sudah banyak yang meninggal. Terus bagaimana nanti ini Al-Quran untuk kedepannya? Maka di situ dikompromikan di kenegaraan. Akhirnya terwujudlah di masa Utsman. Makanya sampai sekarang yang sampai kepada kita ini adalah Mushaf Utsman. Hmm. Ya, Hmm. lanjut. Quran sendiri Monggo. artinya apa, Ustazah? Quran itu bacaan. Ya, Bacaan. Quran. Oh, Ya. Surah ya. oke. Ya selanjutnya dia jadi Oke. Dia menciptakan manusia. Dia mengajari pandai menjelaskan. Oh, maksudnya eh, pandai oh ya. pandai menjelaskan itu ya, ya kita ngomong menjelaskan sesuatu itu seperti itu ya, Ustazah ya. Ya, manusia itu dikasih kemampuan oleh Allah untuk bisa berbicara. Sehingga manusia ketika diajarkan Al-Quran bisa mengeluarkan huruf-huruf seperti mulai dari huruf hijaiyah itu kan alif, ba, ta, sa gitu kan. Tuh. Jadi Hmm. sa dengan sa gitu kan itu berbeda. Kemudian antara kap atau o dan kap gitu kan berbeda juga, antara h dengan h. Nah, itu berbeda juga. Nah, tapi kita pandai. Setelah kita belajar, maka Allah memberikan kepandaian kepada kita. Itu semuanya atas izin Allah bagi orang yang dirahmati. Mudah-mudahan kita orangnya. Insya Hmm. Allah. Ya. Terus Hmm. ada. Iya. Dulu itu saya tuh mikir, kok pinter orang-orang ngomong, bikin kata-kata ini itu sopo ngurusin ngajari. Ya Allah, ternyata ada Roman Ya, kelasnya. atas izin Allah. Alhamdulillah. Tapi tapi Tidak ada seringkali ditambah. iya, tapi seringkali orang merasa bahwa itu usahanya dia sendiri gitu ya Ustazah ya. Merasa oh aku hebat karena aku bisa Ya, gitu. ya, karena keilmuannya masih kecil, masih kurang. Maka ketika Hmm. sudah banyak mentadaburi Al-Quran dan Sunnah, bahwa semua itu adalah yang mengajarkan Allah, tanpa bantuan dari Allah, tanpa pertolongan dari Allah, dia tidak mungkin bisa seperti itu. Sebagaimana kan ketika malaikat uh, mengatakan, inna apa namanya, subhanaka la ilma lana innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya apa yang kami maha suci engkau, tidak ada yang bisa kami terangkan kecuali apa yang telah engkau berikan kepada
kami, sungguhnya Engkau maha pengasih lagi maha bijaksana. Nah, malaikat pun yang diberi kepandaian oleh Allah seperti itu. Maka kita pun apalagi, nah kita bisa mengucapkan itu karena kita sudah mengetahui bahwa ilmu itu adalah diajarkan dari Allah. Jadi tidak ada rasa kesombongan diri nantinya insya Allah seperti itu. Iya. Aku masih lanjut. Iya. Ya. Matahari dan bulan beredar sesuai dengan perhitungan. Ini ya, terus ada ilmu astrologi, astronomi ya, ya, dan presisi banget ya. Iya, di sini merupakan basicnya ya. Ya. Semuanya berada di dalam Al-Quran dan Allah menjadikan disiplin ilmu bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Maka dengan ilmunya Allah, orang itu dikasih ilham di dalam hatinya untuk greget, mendalami sehingga Allah membimbingnya. Sebagaimana kalau di dalam Al-Quran itu ketika Nabi Nuh membuat perahu, kan kalau menurut logika kita bisa dari mana Nabi Nuh membuat perahu dan modelnya seperti apa, maka di situ Allah lah yang mengilhamkan dan membimbing kepada Nabi Nuh. Begitu pula para profesor sekarang ini, para ahli, maka itu adalah semuanya atas izin Allah, dibimbing oleh Allah. Jadi penemu-penemu itu sebetulnya harusnya itu dia tidak merasa dia yang menemukan ya, tidak harusnya tidak, tapi semua itu atas izin Allah ya. Ya, kalau dia bisa mempelajari, itu jawaban itu kan adanya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Maka seandainya dia jauh dari Al-Quran dan Sunnah, di situ egonya yang paling depan. Iya. Sampai nyuri-nyuri rebutan hak cipta begitu itu sebetulnya ya kalau menyadari itu bukan karena dirinya sendiri tapi itu karena Allah ya sebetulnya tidak usah rebutan ya hak cipta begitu. Ya, betul. Tapi ya apa namanya? Karena memang itulah hakikat dunia. Hakikat dunia bagaimana di dalam surat Al-Hadid dikatakan kan, Iklam, ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia ini adalah permainan dan senda gurau. Dan sesungguhnya hakikat dunia ini adalah tafahurum, watakasurung fil amwat. Jadi bersaing, saling berbangga-banggakan, membangga-banggakan, kemudian dia itu bersaing memperbanyak harta benda dan memperbanyak membangga-banggakan di dalam masalah al-aulad, anak. Nah, jadi ketika kita mempelajari Al-Quran secara kafah, insya Allah semua jawaban itu ada di dalam Al-Quran. Gitu. Ya. Lanjut ya, Ustazah. Lanjut. Tumbuhan dan pepohonan tunduk kepadanya. Ini kenapa kok matahari itu yang ditonjolkan dan bulan itu ke arah perhitungannya, tapi kalau pepohonan itu tunduk kepadanya itu kok nggak sama aja gitu loh. Di sini asyamsu itu kan matahari. Jadi kalau tumbuhan tidak ada matahari, nggak mungkin dia bisa tumbuh. Karena kan dengan adanya matahari justru di situ berfotosintesisnya daun-daun. Maka ketika dia berproses seperti itu akan menumbuhkan keseluruhan putik-putiknya sehingga menjadi kembanglah dan berbuahlah. Dan itu berkaitan dengan matahari. Penekanannya ke bulan bahwa dengan adanya bulan itu bergantinya, tapi itu tetap seiring berjalannya matahari dengan bulan itu seiring sesuai dengan kehendak Allah. Maka di situ bihusban akan menjadi batasan untuk titik tolak manusia itu berhitung. Seperti kan 1 hari, 1 bulan, kalau itu tidak ada berarti kita mau bisa menghitung umur kita ini sudah berapa tahun gitu kan. Ya, itu bukannya gitu.
Terus tumbuhan dan pepohonan itu tunduk kepada Allah lah. Kalau kita ngerawat itu memang eh, 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 maksudnya itu kalau nggak dirawat itu kan tumbuh sendiri ya, udah kita paham. Tapi kalau yang Ya. kita rawat, kita pot seperti itu, kadang udah kita rawat baik-baik, tapi tumbuhnya nggak baik seperti itu sebetulnya kita tuh minta tolongnya sama Allah ya. Allah kenapa sih kok nggak tumbuh-tumbuh ini gitu ya? Dalam hal itu semuanya tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi walaupun tangan kita yang ikut campur ke dalam tumbuhan tersebut, kita ikut campurnya hanya menanam seperti seorang petani masukin biji-bijian. Maka dari biji-bijian itu tidak semuanya subur. Ada yang kurang subur, ada yang subur. Maka kalau orang yang paham ilmunya, oh ini adalah sebagai ujian dari Allah dan Allah menghendaki seperti ini. Maka si tumbuhan itu, kalau Allah menghendaki kamu tidak subur, kamu jelek dalam tumbuhannya, berarti si pohon itu tunduk patuh samina wa atona terhadap firman Allah. Jadi Allah menyuruh apa kepada dia, pasti dia itu akan mengikutinya. Tapi kepada pohon yang ini Allah menyuburkan kamu harus subur, kamu harus sampai berbuah, maka si pohon itu pun mengikutinya. Bisanya manusia itu kan hanya melihat tiap hari, kemudian meluruskannya, maksudnya ya ngasih pupuk, ngasih siraman air dan lain sebagainya. Itu kemampuan manusia. Sedangkan yang menumbuh kembang biakan si pohon-pohon tersebut itu adalah Allah semata-mata. Itu apa ada orang yang bilang ini tangannya dingin, yang untuk tumbuh-tumbuhan tuh gampang tumbuh, yang ini enggak. Di rumahnya Wiwin itu tumbuh baik. Saya tak pindah di rumahku kok enggak tumbuh-tumbuh. Uh, ya kalau sekarang sudah tahu ilmunya, oh qadarullah. Kalau menurut kalau intermesonya, oh nggak betah di rumah jenengan dok. Emang nggak Jadi pernah disapa ya di mana dia. Udah, Oh iya. Dino itu sekarang yang itu tak salami terus. Oh iya. jadi jadi pohon tersebut puri gitu ceritanya ya itu contohnya. Dikembalikan ke dalam masalah agama, artinya bahwa boleh jadi mohon maaf ini tangannya kok panas, ini tangannya dingin, artinya boleh jadi orang itu mungkin profesi juga di dalam masalah menanam. Ya ada yang seperti itu orang itu. Oh apa aja yang kamu tanam itu mesti tumbuh gitu. Tapi kok aku yang gitu. Mungkin di dalam masalah cara menanamnya, cara menggali tanahnya, kan itu memiliki profesi sendiri-sendiri manusia di dalam hal itu. Iya dok, seperti itu. Nah, ya sudah. Sudah Wiwin. Oke, berikutnya siapa Nah, nih? iya berikutnya Susi ya Sus. Kamu kemana aja tadi sayang? Iya, lagi pas di perjalanan. Jadi ini Alhamdulillah. Oh, itu datang keyboardnya habis. Ini ya, Ar-Rahman ayat berapa? 7. Ini Ya ya ini, sekarang. ini Pak ini. Langit telah ditinggikan dan dan dia telah menciptakan timbangan atau keadilan dan keseimbangan. Agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. Oh, paham. Diciptakan timbangan untuk keadilan dan keseimbangan. Kalau langit ditinggikan sudah kodratnya ya, tapi menciptakan timbangan ini ini petunjuk bahwa manusia itu selalu berpikir tentang keadilan atau timbangan ini ya, keadilan dan keseimbangan, begitu kah Ustazah?
Ya, agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu. apa korelasinya dengan langit? Kurang paham, Ustazah. Ya, jelas. Iya. Ya, dan terhadap langit rofa'aha, Allah meninggikannya. Kemudian setelah itu wawado'al mijan, dan dia meletakkan raca keadilan. Artinya langit itu adalah seimbang Allah ciptakan. Walaupun kalau bahasa tafsir itu kan tanpa tiang, tanpa penyangga, tapi tetap itu adalah utuh. Dan itu tidak pernah ada lempengan langit yang turun ke bumi yang jatuh. Saking utuhnya, saking seimbangnya. Kemudian rofa'aha, dan Allah meninggikannya. Sebagaimana ketika kita melihat ke atas, itulah sebagai atap bagi kita, bagi bumi ini. Maka Allah meninggikannya, itu adalah merupakan keseimbangan. Dan setelah itu Allah wawado'al mijan, Allah meletakkan raca. Neraca keadilan di sini yang berkaitan dengan masalah bahwa Allah ketika menciptakan bumi dan langit itu seimbang semuanya. Tidak saling melampaui batas di dalam masalah seperti bumi, seperti matahari dan bulan, dia berjalan di atas porosnya masing-masing, tidak pernah saling mendahului. Begitu pula Allah menciptakan siang dan malam, maka nggak pernah siang mendahului malam, begitu juga kebalikannya. Maka dari itu ini pendidikan kepada manusia, jangan sampai ketika kita di dalam hal bisnis, di dalam hal kita memberikan hukum, jangan sampai kita berat sebelah. Jangan pilih kasih. Maka dari itu tegakkanlah keadilan yang sesuai dengan apa yang telah Allah ciptakan. Di dalam timbangan, kalau umpamanya yang berkaitan dengan masalah penjual, maka jangan sampai dia mengurangi melampaui batas. Kalimat melampaui batas itu artinya orang ketika dia menimbang umpamanya 1 kilo itu 10 ons, nah maka ketika dia menimbang kurang dari itu adalah melampaui batas. Seharusnya dia itu adil, tepat, ternyata dia mengurangi. Nah, hamba diciptakan oleh Allah, misinya Allah itu adalah aku ciptakan manusia dan jin untuk beribadah. Maka ketika ada hamba yang tidak beribadah, maka dia itu tidak seimbang hidupnya. Itu di dalam masalah berkaitan dengan masalah agama. Ketika ada orang disuruh sholat nggak mau sholat, disuruh puasa dia itu tidak mau puasa, itu orang tidak seimbang. Dia tidak menempatkan raca pada tempatnya. Oke. Gimana dok? Izin Ustazah mau nanya. Dokter Indra. Ya, terkait keseimbangan yang dia telah menciptakan timbangan, saya kebayang ya dengan contoh-contoh yang tadi Ustazah sampaikan. Yang saya belum paham itu dengan hubungannya dengan langit telah dia tinggikan. Ya. Maksudnya gimana ya? Apa kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya? Yang sebelumnya tadi kan kita berbicara dengan tumbuhan, beliau mereka Allah apa tadi ya? Tundukkan. Nah, kemudian ayat yang sebelumnya juga berbicara tentang bukan tumbuhan. Nah, itu kan apa kaitannya dengan ayat 1, 2 dan langit telah dia tinggikan? Iya. Itu menunjukkan semuanya adalah kekuasaan Allah. Kebesaran Allah di dalam Allah menciptakan segala sesuatu. Dan di sini yang sudah disebutkan tadi itu merupakan nikmat-nikmat yang diperinci oleh Allah. Mulai dari Al-Quran, Allah turunkan sebagai pedoman hidup untuk manusia. Nah setelah itu Allah menjelaskan tentang ciptaan manusia. Tidak ada selain Allah yang menciptakan manusia, maka akulah yang menciptakan. Itu merupakan nikmat dan kuasa Allah, bahwa kitalah diciptakan Allah dan Allah Maha Kuasa untuk menciptakan manusia sebagaimana kita. Tidak ada siapapun yang bisa meniru menciptakan manusia. Walaupun
kita pernah mendengar dewa-dewa ini, dewan itu, tapi mereka itu tidak ikut andil di dalam menciptakan manusia. Dan Allah begitu menciptakan manusia diberikan dengan kepandaiannya, yaitu dengan diberikan akal, kemudian dari akal tersebut Allah memfasilitasi untuk supaya dia itu bagaimana ujung-ujungnya supaya akal itu bisa berusaha untuk si hamba yang memiliki akal itu ibadah kepada Allah. Maka Allah mengajarkannya kepada manusia tersebut Al-Quran. Dan dia dalam mengucapkannya itu, alhamdulillah sebagaimana kita bisa membaca Al-Quran. Itulah Allah yang mengajarkannya. Kemudian di dalam masalah As-Samsu wal Qamar, matahari dan bulan, nah itu merupakan fasilitas yang diberikan oleh Allah eksternal kita, di luar akal pikiran kita. Maka semua itu adalah untuk mendukung kehidupan kita di dalam masalah ibadah. Maka kan dari tadi sumber matahari akan menjadinya tumbuh-tumbuhan. Kemudian beredarnya matahari dan bulan itu adalah sebagai tempat atau sarana, merupakan alat untuk perhitungan hari-hari kita, bulan dan tahun. Kemudian bintang wastajaru yasjudan, bintang dan matahari pun semuanya tunduk kepada Allah. Kok kenapa banyak manusia yang enggak mau tunduk kepada Allah? Sedangkan Allah menjelaskan bintang sebegitu megahnya, dan dia kalau kita kan sudah tahu masalah fisika itu adalah merupakan gantung gitu, maksudnya tidak nempel di suatu tempat, akan tetapi itu merupakan ngambang. Maka bintang aja kok tunduk kepada Allah, dan tumbuh-tumbuhan pun dia bersujud pula kepada Allah. Mereka semuanya tunduk. Kok kenapa manusia banyak yang nggak mau tunduk? Kemudian Allah menciptakan langit di atas, itu merupakan keseimbangan. Artinya keseimbangan supaya apa? Supaya kita, kalau umpamanya itu Allah tidak menciptakan langit, terus kita mau melihat apa? Karena itu memang sudah ada. Kita nggak bisa mengada-ngadakan. Ya kalau nggak ada langit pun mungkin kita akan hidup, nggak seperti itu. Memang itu sudah qadarullohnya seperti itu. Dan ketika kita melihat langit, di situ siapa, dewa mana yang ikut campur di dalam menciptakan langit tersebut? Itu semuanya dikuasai oleh Allah, dan Allah lah di dalam pengaturan langit dan bumi itu Allah tidak capek, dan Allah tidak repot. Maka di situ menunjukkan itulah kekuasaan Allah. Jadi semua yang diterangkan itu adalah merupakan rincian kekuasaan Allah di dalam berbagai aspek kehidupan kita. Itu, Dok. Oh, saya Gimana? ini saya nangkep, saya nih yang kayaknya yang salah nih. Saya membayangkan langit itu misalnya di ketinggian 10 meter ditinggikan jadi 50 meter. Otak saya tuh mikirnya gitu. Tapi sebenarnya gambarannya, logikanya adalah kenapa dari Allah menentukan langit itu di atas sekali itu, untuk supaya tadi yang di ayat-ayat sebelumnya kan ada mengatakan, bentar mana, nah nih, matahari dan bulan beredar menurut perhitungan, itu tempatnya di atas. Kemudian ada lagi tumbuh-tumbuhan dan binatang pepohonan, keduanya tunduk kepadanya. Yang di atas sudah ada tempatnya, matahari dan bulan. Tumbuh-tumbuhan itu diatur tunduk pada ketentuan, dan kemudian yang langit maksudnya ditinggikan itu karena kita ada di bumi, supaya kita bisa ibaratnya bukan beliau dari 10 menjadi 50 yang mindset saya tadi itu ditinggikan, sengaja dibuat gitu, tapi memang supaya kita bisa melihat kekuasaannya beliau itu di atas itu, langitnya itu. Oh, dodol saya mikirnya nih, terlalu mikir duniawi. Oh iya. Dokter Indra, ini baru sekecil gitu yang jenengan pahami seperti ini. Ketika kita nanti mentadaburi perjalanan dari bumi ke langit itu, di dalam hadis dikatakan 500 tahun perjalanan, Dok.
Kemudian kita mengetahui langit itu ada berapa lapis gitu kan, ada berapa tingkat gitu. Maka kan kita ketahui 7 lapis langit, 7 tingkat langit. Nah, dari langit ke-1 ke langit kedua itu, dari bumi dulu ke langit kedua itu 500 tahun perjalanan. Begitu pula dari langit pertama ke langit kedua sampai seterusnya itu jaraknya itu adalah 500 tahun perjalanan. Nah, di situ menunjukkan kekuasaan Allah. Dan sebelum langit itu dijelaskan pula di situ adalah ada air gitu kan. Jadi terhalang mau menembus langit ke pertama itu adalah ada air di situ. Yang ke dalam air itu disebutkan pula 500. Aduh, maaf, Masya Allah gitu kan. Kita nggak bisa membayangkan dengan logika, tapi kita diterimanya dengan iman. Di situ menunjukkan kekuasaan Allah. Nah, nanti dengan adanya langit Allah ciptakan itu, nanti disebutkan dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah, perjalanan ke langit. Kemudian di dalam masalah ruh kita nanti ketika berpisah dengan jasad, di hadis lain dijelaskan bahwa orang yang beriman itu diangkat oleh malaikat melalui langit pertama sampai ke langit ke-7, ke Sidratul Muntaha. Nah, ketika kita mengetahui ilmu seperti itu akan jelas sekali bahwa kuasanya Allah seperti itu. Insya Allah akan, tetapi ya ini, untuk mengajinya, untuk mentadaburi Al-Quran dan sunnahnya jangan sampai ketinggalan. Siapapun pembimbingnya, dimanapun tempatnya, kita harus selalu istiqomah memprioritaskan diri untuk mempelajari Al-Quran dan sunnahnya. Artinya mempelajari syar'i yang benar-benar kita berpedoman ke dalam rujukannya yang jelas. Begitu Dokter Indra, monggo. Alhamdulillah. Ya, insya Allah. Terima kasih Ustazah. Ya, monggo. Dokter Dia, halo. Iya, iya, Tata. Yang matahari ada di atas kepala itu pada saat di padang mahsyar ya, bukan di dunia ya. Pada saat di padang mahsyar, ketika bumi ini dihancurkan oleh Allah dan langit pun dihancurkan oleh Allah, digulung dengan dua jari tangannya Allah. Maka setelah itu manusia kan udah diwafatkan, udah dimatikan semuanya, maka tidak ada sesuatu yang hidup kecuali di situ adalah Allah. Maka Allah membangkitkan kepada semua manusia yang dari bumi ini pula Allah membangkitkannya. Artinya bahwa bumi ini, kalau bahasa kita ini kan mungkin sudah dimodif, sudah direnovasi, sudah diratakan, tidak ada gunung, tidak ada bangunan, maka nanti tanahnya itu di dalam hadis yang panjang itu adalah berwarna silver. Nah, maka manusia itu digiring semuanya, ditempatkan di alam mahsyar setelah dibangkitkan dari kuburnya. Ketika dibangkitkan dari kubur, itu prosesinya seperti kita di dalam hadis dikatakan seperti kita menanam kecambah, menyemai gitu kan, padi atau biji padi, biji-bijian. Maka setelah itu keluar, nah itulah nanti manusia pun ibaratnya seperti itu. Maka Allah melepaskan ruh-ruhnya itu dilepaskan, maka ruh itu masuk ke dalam jasadnya masing-masing dan tidak ada ruh itu sampai ini salah bukan jasadku, enggak sampai ada seperti itu. Jadi otomatis maka hiduplah semua manusia. Maka ketika mereka hidup, digiringlah ke alam mahsyar. Yang alam mahsyar itu kalau saya ibaratkan itu seperti sebuah meja, di depan itu adalah neraka, di kanan kiri pun dia neraka. Maka setelah itu Allah membentangkan titian dari alam mahsyar itu menuju ke sorga. Nah, di titian itulah penentu apakah dia itu ke neraka atau dia itu memang ke sorga. Dan ketika dikumpulkan itu manusia tidak memakai pakaian dan tidak beralas kaki, laki-laki dan perempuan bersatu. Sampai Aisyah ya ketika Rasulullah menjelaskan itu, bagaimana wahai Rasulullah laki-laki dan perempuan bersama-sama, maka kata Rasulullah saking dahsyatnya, saking repotnya pada saat itu sehingga masing-masing manusia disibukkan oleh keadaannya, situasinya sendiri-sendiri. Artinya tergantung di situ masalah amalnya, apakah dia itu ke surga ataupun ke neraka. Maka pada saat itu matahari berada di atas kepalanya 1 mil di dalam hadis dikatakan. 1 mil jaraknya.
Maka pada waktu itu manusia-manusia yang kena sinar matahari itu ada yang dia itu tenggelam di keringatnya masing-masing. Ada yang sampai 2 mata kaki, ada yang sampai lutut, ada yang sampai pinggang, bahkan si keringatnya itu ada sampai memenuhi kuping gitu, telinga. Maka dia itu sampai napasnya ya namanya berada di atas keringat itu kan sampai seperti itu dulu. Jadi kita nggak mau bisa membayangkan, oh bisa ya seperti itu, keringat seperti itu, seperti kita di kolam renang gitu. Kalau kolam renang itu kan airnya rata. Jadi tergantung tinggi dan enggaknya kolamnya ataupun manusianya. Tapi kalau nanti itu kita menerimanya dekat bukan dengan logika tapi dengan iman. Termasuk kita pun akan mengalami seperti itu. Tapi mudah-mudahan Allah menyelamatkan kepada kita dari hal itu. Dengan cara apa? Nah, solusinya oleh Allah, oleh Rasulnya diterangkan juga bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Al-Quran tersebut akan menjadi syafaat bagi dia dengan bentuk seperti payung nantinya yang akan memayungi manusia ketika tidak ada aling-aling, maka hanya aling-aling Allah lah yang akan menaungi manusia. Jadi dari baca Al-Qur'annya, dari sedekahnya itu akan menjadi payung bagi dia untuk menghalangi panasnya sinar matahari. Dengan banyak bersedekah dan membaca Al-Qur'an dan melaksanakan isi Al-Qur'an yang dibaca tersebut. Ya, Dokter Diah bagaimana? Iya, paham Ustazah. Baik, lanjut ya Ustazah. Ya, lanjut, monggo. Baik, selanjutnya Indra bisa ya Indra? Udah. Bisa. Ya, silakan. Oke. Tegakkanlah timbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu. Nah, ini kaitannya dengan ayat yang sebelumnya bahwa kita harus keseimbangan tadi. Nah, jadi seperti salah satu contohnya apapun yang kita lakukan ya memang harus tidak boleh mengurangi hak orang lain. Ya, Itu betul. tadi. Ya, betul. Ya. Itu di dalam masalah muamalah dengan sesama manusia. Maka ketika kita menegakkan ayat ini untuk Allah, artinya kita harus tetap berada di atas perintah Allah dan dia melaksanakan ketaatan kepada Allah. Maka ketika Allah memerintahkan sholat, zakat, puasa, jangan sampai kita lalai, dan tolabul ilmi ini adalah merupakan wajib. Tolabul ilmi wajibun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syar'i itu adalah wajib bagi semua muslimin laki-laki dan perempuan. Maka dari itu kewajiban tersebut jangan kita abaikan, dan itu pun merupakan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita sebagai muslim dan muslimah. Nah, maka ketika kita berada di posisi menuntut ilmu, berada di posisi ketaatan kepada Allah, maka itulah yang dikatakan menegakkan raja. Ustazah, boleh menambahkan. Jadi kalau yang tadi kan ditekankan adalah keseimbangan ya Ustazah. Jadi karena kita kepingin di akhirat itu mendapatkan yang lebih, maka kita misalkan kita sholat terus atau kita bersodakah menghabiskan uang sehingga diri kita kekurangan misalkan begitu. Jadi di sini ditekankan itu keseimbangan ya Ustazah, tidak boleh melampaui batas, itu maksudnya tidak boleh berlebihan terhadap yang lain gitu, atau ada aspek-aspek yang diajarkan itu tidak hanya akhirat saja, begitukah Ustazah? Di dalam berbagai aspek ya.
apa? Ketika kita melaksanakan ibadah harus sesuai dengan porsinya. Artinya kita nggak boleh melampaui batas. Kalau itu adalah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sebatas itu, maka kita laksanakan apa yang ada. Watona. Tapi kalau umpamanya kita melebihi dan mengada-ngadakan, maka itu dinamakan melampaui batas. Boleh saya mencontohkan salah satu di dalam masalah ibadah? Iya, Ustazah. Dokter Diah? Ya, Sebentar. Ustazah, tadi saya mau tanya tuh. Monggo. Berarti yang tadi kan keseimbangan bukan hanya hubungan antar manusia. Iya. Tapi sekarang ini yang masalah muncul, kalau kita lihat, kita melanggar keseimbangan yang sudah ditetapkan Allah. Misalnya nih, hutan yang harusnya memang dia sebagai hutan, kita manfaatkan sebagai lahan yang lain. Kita gundulin hutan. Bahkan banyak kita itu selalu, manusia ini terutama, selalu membuat proses percepatan-percepatan. Nah, apakah hal tersebut merupakan suatu keseimbangan? Jadi benarnya gimana ya? Nah, jadi muncul bencana, muncul ini kan kita selalu selama ini menyalahkan kita, ya karena alamnya kita gundulin. Tapi ya saya nggak tahu lagi nih terkait keseimbangan ini tadi. Di dalam Al-Quran jelas yang berkaitan dengan masalah alam, bahwa bencana ataupun musibah itu datang bima kasabat aidinas, disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Nah, berarti yang dokter tadi terangkan, ketika hutan-hutan tersebut digundulin dan tidak ada penghijauan kembali, maka apa yang terjadi, maka itulah resiko yang diterima oleh manusia. Maka resiko yang diterima oleh manusia itu merupakan musibah yang menimpa manusia disebabkan oleh kesalahan tangan-tangan manusia sendiri. Ya, itu adalah pilihan manusia di situ. Kemudian masalah untuk dipercepat seperti itu. Kalau di dalam masalah yang berkaitan dengan dunia, maka Allah pun menyerahkan manfaatnya itu bagaimana ketika kamu berusaha untuk mempercepat bahwa itu harus segera gitu, seandainya itu bermanfaat untuk kalian, silahkan aja. Tapi ketika di dalam masalah berkaitan dengan ibadah, kita nggak bisa mempercepat ataupun kita pun nggak boleh berakhir-akhir. Disitulah letak keseimbangan. Nah, contoh, ketika Allah memerintahkan kita sholat yang 5 waktu, maka ketika itu azan dikumandangkan, itulah batasan awal waktu. Nggak boleh kita, lah ini kan setengah 12 kita mau pergi, udah sholat sekarang aja zuhurnya, maka itu tidak akan diterima. Kalau di dalam masalah ibadah harus pas sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau umpamanya tadi yang dulunya itu sampai 6 bulan, sekarang ini kan dipercepat dengan adanya bibit unggul itu, 3 bulan pun sudah itu. Nah, seandainya itu bermanfaat untuk kita dan itu masalah berkaitan dengan dunia, monggo antum a'lamu bi umuri dunyakum, kata Rasulullah. Kalian lebih tahu masalah urusan dunia kalian. Itu Dok diantaranya. Oh ya, jadi masalah itu sesuai sebagai suatu keseimbangan atau dianggap tidak sebagai keseimbangan, itu kembali lagi ke manusianya ya. Ya. Makanya ada perdebatan. Misalnya nih, hutan digunduli, enggak Kak, menurut saya ini wajar kok. Gitu. Ada lagi misalnya ngebor bumi sampai ratusan kilometer, ada risiko. Nah, ya, seperti itu kan akhirnya menjadi suatu perdebatan. Ini benar apa enggak sih? Ya. Makanya di situ kan masalah urusan dunia, kan Allah sudah memberikan ilmunya kepada masing-masing profesinya. Jadi ini kalau umpamanya melebihi sekian, ada penggalian, nanti kan ini tidak seimbang tanah yang di atas. Jangan-jangan dia itu akan ambruk gitu kan? Ternyata iya, banyak yang kejadian seperti itu. Gitu. Terus cara mengenai ya para insinyur lah di situ kan yang berbicara gitu.
Ya, Ya, begitu, Dok. terima kasih. Monggo. Gimana Dokter Dia? Iya. Ustazah mau nunjukin ayat atau hadis? Eh, ayat Al-Hadid tadi sudah saya jelaskan Oh semuanya. ya sudah kalau gitu. Ya. Berarti lanjut ini. Lanjut ya. Oke. Baik, kalau gitu Ari ya sayang. Ari bisa kah? Bisa, Gin. Iya, silakan. Ayat 10. Yes. Iya. Bumi telah Dia bentangkan untuk makhluknya. Padanya terdapat buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang, biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai Itu aja, jin Dok. dan manusia? Ya, monggo, Ya. Dok. Jelaskan segitu dulu. Jadi di bumi itu sudah disediakan ini ya, tanaman atau pepohonan, buah-buahan yang manusia ini tinggal apa ya Ustazah, tinggal menikmati. Nikmati. Ya. Allah menciptakan sebagai khalifah. Maka ketika Allah menciptakan sebagai khalifah, makna daripada khalifah itu menanam, mengurus, kemudian memperkembangbiakan dari satu biji ditanam keseluruhannya gitu kan, berapa disesuaikan dengan lahan yang ada, dan kemudian setelah dari hasil tersebut maka itu dibimbing oleh Allah. Kalau itu merupakan barang untuk didagangkan, janganlah ketika menimbangnya itu dikurangi, dan janganlah kamu di situ, bahasa lainnya itu jangan saling menzolimi kepada orang lain. Nah, di bumi ini Allah ciptakan buah-buahan, segala sesuatu yang kita ketahui, sayuran, buah-buahan. Buah juga kalau dikatakan satu pisang, bukan pisang rojo aja, akan tetapi mungkin ya pisang, ya udah yang kita pahami. Ada pisang Berlin, ada ini dan lain sebagainya. Begitu juga jenis mangga. Tidak mana lagi tapi berbagai, dan biji-bijian yang dan buah-buahan yang memiliki kulit yang wangi, duren, nangka dan lain sebagainya. Kita sudah paham dalam hal itu. Itu atas kuasa Allah. Siapa yang ikut campur selain Allah dalam hal itu? Dewa manakah? Tidak ada. Di sini bahwa Allah itu di dalam kalimat selanjutnya, fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, maka nikmat mana lagi yang kalian dustakan. Kalian itu yaitu konotasinya kepada jin dan manusia. Maka ini merupakan teguran bagi orang-orang yang tidak menyembah Allah. Kamu kok semua fasilitas sudah Allah siapkan dan kamu gunakan di luar keseimbangan. Kamu tidak adil kalau kamu tidak menyembah Allah. Masalahnya apa? Semua fasilitas sudah aku siapkan dan kamu pergunakan. Hanya untuk apa? Hanya untuk melaksanakan kesirikan. Ini adalah merupakan teguran bagi orang-orang yang musyrik dan orang-orang yang kafir. Allah lah yang sudah mengadakan, menyiapkan segala kenikmatan, tapi ternyata kenikmatan itu bukan kamu syukuri, malah kamu membantahnya dengan cara tidak beriman kepada Allah, tidak menyembah Allah dan tidak memuji Allah atas kekuasaan Allah itu. Maka kalimat fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban itu adalah teguran bagi orang-orang yang tidak menyembah Allah. Dan teguran pula bagi orang-orang yang menyembah Allah ketika dia menzolimi orang lain dan menzolimi diri sendiri. Menzolimi diri sendiri artinya dia tidak menempatkan keadilan untuk dirinya sendiri, baik sifat sosialnya ataupun dia secara ibadahnya kepada Allah. Antara vertikal dan horizontalnya dia tidak bisa seimbang. Artinya ketika dia betul-betul mencari dunia, maka dia banyak orang yang meninggalkan ibadah kepada Allah. Maka hidupnya itu dia
tidak mengikuti neracanya Allah, tidak mengikuti keseimbangan, dan dia itu melampaui batas. Artinya seharusnya dia itu sholat pada waktunya zuhur, ini malah dia dipakai istirahat, dipakai tiduran. Setelah dia tidur dilaksanakan, maka yang dilaksanakan adalah kerja lagi mencari dunia. Itulah orang-orang yang dilalaikan oleh dunia. Itu dok. Ya, Ustazah, ini Ustazah, perkembangan teknologi ya sekarang ini seperti rekayasa genetika, sehingga pertanian itu banyak berubah ya. Seperti dulu ada pepaya, kalau dulu kan kita enggak pernah ketemu pepaya tanpa biji atau semangka tanpa biji. Nah, sekarang ada itu karena kan akibat dari rekayasa genetika. Nah, itu bagaimana Ustazah? Apakah ini salah satu mencirikan tidak bersyukur ya? Tidak. Justru di situ menunjukkan bahwa Allah itu maha kuasa. Ketika Allah mengizinkan orang itu untuk merekayasa tersebut, ada yang berbiji, ada yang tidak berbiji dalam semangka itu. Allah lah itu yang mengizinkan seperti itu. Akan tetapi mungkin para medis bunda-bunda semuanya ini mengetahui keutamaan ataupun nilai gizi yang dikandung dengan langsung secara alami dengan rekayasa tersebut, itu nilai gizinya bagaimana? Saya yang bertanya kepada dokter, bagaimana dokter di dalam hal itu? Enggak tahu, Ustazah. Ya, Sama pasti juga bagian nggak tahu. Sama juga nggak tahu nih. gizi ya dokter ya. Ya seperti itulah gitu. Maka ada yang mengatakan di sebagian ketika kita seperti mohon maaf ya, telur kan, telur kalau yang mohon maaf, yang si jantan dengan betina itu kawin kemudian mengeluarkan telur ayam kampung gitu kan, kan dilihat dari segi antibiotiknya lebih tinggi telur ayam kampung dibandingkan dengan telur yang rekayasa seperti itu kan, dari makanan kan, dari obat-obatannya seperti itu. Nah, itu kan sudah mempengaruhi juga. Wallahu alam di dalam masalah tumbuhan juga. Nah, kalau dilihat saya suka baca-baca dan suka mendengarkan ketika anggur yang tidak berbiji dengan anggur yang berbiji, justru bijinya itu kan ada manfaat untuk kita. Nah, di situ pasti ada pergeseran nilai di dalam masalah manfaatnya. Itu Bu Susi pasti ada. Pasti ya, jadi yang natural atau yang ciptaan Allah yang asli itu sebenarnya terkandung rahmat yang luar biasa ya. Jadi seperti ini. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan? Ini yang apakah itu menyiratkan seperti itu? Jadi kalau yang sudah direkayasa itu kan sudah manusia, pasti hasilnya lebih unggul yang asli gitukah Ustazah? Kalau itu dilihat dari segi manfaat ya, dari segi dari nilai gizinya itu. Akan tetapi dengan adanya cepat dan lambatnya, kemudian berbiji dan tidak berbijinya, itu merupakan kekuasaan Allah. Nah, itu merupakan nikmat bagi kita. Yang tadinya kita nunggu panen beras itu sampai 6 bulan. Sekarang ini 3 bulan sudah dipanen. Itu merupakan nikmat. Maka itu Allah mengizinkan dan Allah memberikan ilham kepada manusia. Maka nikmat mana lagi yang kalian dustakan gitu. Ya. Itu nikmat. Ya. Seperti rekayasa seperti itu, pasti si ilmuwan yang merekayasa itu masing-masing masih mempunyai DNA, bibit unggulnya, bibit aslinya pasti ya. Jadi yang rekayasa itu kan tetap punya Allah aja sih sebetulnya yang menumbuhkan, bukan manusianya toh. Ya, atas izin Allah. Atas izin Allah. Ya. Artinya kalau Mbak Susi bilang bahwa
yang asli punya Allah itu lebih baik daripada yang rekayasa? Enggak juga. Karena yang rekayasa itu ya dari Allah juga kan? Asli Iya dari tadi Allah. Iya kan? semuanya dari Allah dan itu merupakan nikmat bagi kita gitu kan. Yang kalau yang umpamanya asli tadi yang tidak ada rekayasa 6 bulan kita nunggu panen. Tapi begitu sekarang ini kan 3 bulan kan itu merupakan nikmat bagi kita juga, yaitu adalah atas izin Allah. Jadi Allah itu maha kuasa dan itu adalah ditanamkan di dalam hati manusia tersebut. Maka ketika orang itu di dalam masalah keduniawian, yang saya tanyakan ini, menanam padi itu agama atau duniawi, Bu Susi, bunda-bunda semuanya? Duniawi. Ya duniawi. Dunia. Ya, kalau duniawi itu kan itu tidak melanggar urusan agama. Jadi itu adalah dikembalikan kepada keuntungan kita. Nah, kalau itu menguntungkan untuk kita, kenapa enggak gitu kan? Nah, cuman ada pergeseran nilai gizi, ya itu resiko, udah pasti. Nah, tapi kalau di dalam masalah agama, kita enggak boleh mempercepat dan enggak boleh kita merekayasa. Ini Dokter Diah yang saya jelaskan itu. Di Bulughul Maram, Dok, bab tentang janaiz. Aduh, ini kenapa Ya, saya ambil contoh aja ini. Iya. Mumpung pas momennya mungkin ya. Sebentar saya ambil mushaf aja kalau saya. Apa? Janais kenapa? Ya. Di apa? 1, 2, 3, keempat dari akhir, Dok. Bab janaiz penghabisan, hadis keempat dari akhir. Soalnya beda nomor. Di saya ini nomornya 6. Ya. Di nomor di saya ini 617. Kalau saya bacain, saya coba cari di ini NC gimana? Adanya di tentang Bulughul Maram aja langsung, Dok. Bulughul Maram, Kitab Janais 243. Ya. Terus di mananya sudah? Di paling akhir. 1, 2, 3, keempat. Oh, 265 ya. Bentar. 1, 2, 3, 4. Yang apabila mereka pergi ke kubur itu dah. Nah, sesungguhnya bila seorang. Dari Sulaiman bin Buraidah. Mana? Yang ya, mana, Saudara? Betul itu, Dok. Oh iya. Ya. Saya bacakan ya, teman-teman. Dari Sulaiman bin Buraidah, dari bapaknya, ia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar mereka apabila mereka pergi ke kubur supaya berkata Assalamualaikum ahlat diyari, yang artinya mudah-mudahan keselamatan atas kamu hai ahli kubur dari mukminin dan muslimin, dan kami jika dikehendaki oleh Allah Ta'ala akan menemui kamu. Kami mintakan kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kamu. Itu tak, Ustazah? Ya, betul. Nah, ini yang berkaitan dengan masalah ibadah ini, Bu Susi. Ya. Kalau di dalam masalah ibadah, kita nggak boleh merekayasa. Harus samina wa ata'na terhadap aturan Allah dan Rasulnya. Di sini kan jelas sekali. Karena Rasulullah SAW adalah yu'alimuhum, mengajarkan kepada mereka. Iza khoroju ilal makobir. Kalau dia itu keluar untuk menuju kubur. Istilah kita keluar menuju kubur itu apa ya? Berziarah kubur ya. Kalau istilah lain juga apa namanya? Nyekar. Nah gitu. Maka ketika ada orang yang mau nyekar ke kuburan, maka hendaklah dia mengucapkan, ini doanya yang diajarkan oleh Rasulullah. Di teks Arabnya, Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin.
Wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Nas'alullahu lana walakumul afiyah. Yang artinya tadi doa kita kepada orang-orang yang berada di ahli kubur tersebut, semoga keselamatan kepada kalian. Wahai orang yang beriman, muslimin dan mukminin, dan sesungguhnya kami akan menyusul kepada kalian. Dan kami memohonkan ampunan dan keselamatan kepada Allah untuk kalian yang ahli kubur dan untuk kami yang masih hidup. Nah, ini adalah doa untuk ziarah kubur. Enggak, di sini kan Rasulullah tidak mengajarkan untuk membawa materi apa-apa. Kalau toh ada membawa kembang ataupun air, pasti Rasulullah mengajarkan. Yang kedua, Rasulullah di sini tidak mengajarkan pula untuk membaca ayat-ayat, baik ayat-ayat Al-Fatihah ataupun Yasin ataupun lain-lain. Di sini tidak. Jadi ketika berziarah ke kubur itu, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, untuk keseimbangan kita, kita nggak boleh di sini melampaui batas di dalam masalah ibadah. Maka ketika masa dunia tadi direkayasa, kata Bu Yusi, boleh nggak, silahkan, selama itu tidak melanggar aturan Allah. Enggak. Nah, kalau di dalam masalah ibadah, jangan kita menghadap. Itu maksud saya. Jadi inilah yang dikatakan keseimbangan berada di dalam masalah ibadah. Inilah neracanya Allah di dalam masalah ibadah. Bagaimana? Ada setuju nggak terhadap hadis ini? Jadi ke kubur itu adalah masalah ibadah ya? Iya, karena masalahnya apa? Di hadis sebelumnya bahwa di hadis nomor berapa ya, Dok? Dari sini nih kalimatnya sebentar ya. Dari hadis tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sesudah itu. Bukan sesudah, sebelum itu kalau dari bab janazah. Ya, dari Buraidah juga. Dari Buraidah bin Usaib. Ya. Oh, dokter pegang mushaf ya? Iya. 607, Dok. Nomor hadis 607, Dok. Gampang kalau. Oke. Dari Buraidah bin Husayb al-Aslami, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku pernah larang kamu daripada ziarah kubur, maka sekarang ziarahlah akan dia. Oh, tadinya ziarah kubur itu tidak boleh, tapi terus akhirnya boleh ya? Ya, lanjut, belum selesai. Diriwayatkan oleh Muslim dan dari Tirmizi menambahkan, karena ziarah itu mengingatkan kepada akhirat. Nah, jadi tujuan kita menziarahi kubur itu untuk mengingatkan bahwa kita ini tidak akan hidup abadi di dunia. Ternyata ketika kita menziarahi orang tua kita, siapa kita, saudara kita, loh dulu ya pernah dia kok hidup dengan saya, pernah ngobrol, pernah apa-apa. Ternyata sekarang ini dia sudah duluan, kami pun akan duluan. Jadi untuk mengingatkan supaya apa? Supaya kita tidak terlena terhadap dunia. Maka ketika kita memiliki perasaan bahwa saya ingin mati, berarti dia akan mempersiapkan diri bekal untuk kematian. Di hadis yang lain dikatakan, kata Rasulullah SAW, hendaklah kalian memperbanyak, di awal ini, di awal hadis, hendaklah kalian memperbanyak mengingat mati. Kemudian sahabat itu di hadis yang lain bertanya, ya Rasulullah, siapa di antara orang yang cerdas? Maka Rasulullah menjawab, orang yang cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian dan dia mempersiapkan diri untuk bekal kematian tersebut. Itu tujuannya, Dok. Oh ini ya, dan dan Ibnu Majah menambahkan, dan iya, maksudnya ziarah kubur itu mengurangi keinginan kepada dunia ya. Ya, supaya juhud. Artinya dia tidak terlalu apa ya namanya itu. Namanya apa, Dok, kalau semangat terhadap dunia apa? Ngoyo ya. Ngoyo dunia gitu. Ya itu tujuan ziarah kubur itu. Terus yang ini dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Iya, perempuan itu. Ini tidak ada anunya ya, tidak ada
kayak tadinya dilarang, terus sekarang ziarah kubur itu boleh. Tapi kalau perempuan yang ziarah kubur itu, ya ini ya terlaknat ya. Ada di bawah di hadis nomor 611-nya, tapi keterangannya ada, Dok, di atasnya. Itu keterangan ini diambil dari Subulus Salam, dari sarahnya Bulughul Maram. Sebelum, nah silahkan dibaca nomor 611-nya ini. Dari Umi Atiyah, ia berkata, Rasulullah telah ambil perjanjian dari kami bahwa kami tidak boleh meratap. Loh, maksudnya itu kalau meratap di kuburan itu yang enggak boleh, tapi kalau ziarah kubur itu masih boleh gitu atau gitu tah? Iya, iya. Jadi masih boleh, akan tetapi sebaiknya nggak perlu untuk perempuan. Oh, iya ya. Oke. Jadi ini kenapa sampai di hadis tentang kubur ini Ustadzah mencontohkan bahwa soal Ibadah, ya, soal ibadah itu betul-betul enggak boleh ya. Kita menambah-nambahin atau ngurang-ngurangin gitu enggak boleh. Tetapi kalau rekayasa boleh. merekayasa itu enggak boleh, tapi kalau urusan dunia itu ya boleh-boleh aja, sah-sah aja, dan itu Ya, tetap atas izin Allah ya. betul. Itu Oke. yang udah contohin. Monggo. Insya Allah dengan apa namanya kita telaten sabar untuk menimba ilmu dari berbagai hadis yang kita baca, insya Allah akan sampai kok hati kita yang ditanyakan oleh hati kita, keraguan hati kita nanti insya Allah akan terbuka. Oh ternyata begini, itulah yang dikatakan taufik dan itulah fazadathum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Nah, kalimat bertambah imannya itu karena dia mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan. Makna daripada ayat yang dibacakan itu artinya dia mentadaburi Al-Quran. Maka ketika Al-Quran itu dibaca, kemudian diartikan, diterjemahkan, dan dijelaskan isi kandungannya berdasarkan tafsir-tafsir yang sudah para ulama sampaikan, yaitu manhaj salaf namanya itu kan, oleh para sahabat. Maka ketika para sahabat menerangkan masalah tafsir tersebut, maka ditulislah oleh para imam seperti ya Ibnu Katsir, Al-Qurtubi dan lain sebagainya, termasuk Jalalain juga. Nah, maka makna daripada ayat ini adalah apa? Maka ketika kita mengetahui ayat tersebut, insya Allah semuanya akan masalah kehidupan dunia ini ada solusinya di dalam ini. Bahkan kedisiplinan ilmu yang ada sekarang sampai tebalnya sekian ratus gitu yang berkaitan dengan masalah duniawi, ya basicnya semuanya ada di dalam Al-Quran. Globalnya seperti itu. Ya Dok. Monggo, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau enggak, kita kembali ke Ar-Rahman. Baik. Kalau gitu dilanjutkan. Indri bisa sayang? Ya, bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dia telah menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Dia juga telah menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan, wahai jin dan manusia? Jadi ini segitu Bu Indri, sampai di situ dulu, monggo jangan jelaskan. Ini jadi Allah itu maha besar ya Ustazah, dia bisa tercipta dari tembikar, dari mana tadi itu? Tanah kering, ya. Seperti tembikar, sampai akhirnya menjadi manusia yang sempurna. Ini maha besar Allah ya Ustazah. Dia juga menciptakan jin dari nyala api yang tanpa asap. Jadi memang kita ini benar-benar harus meyakini bahwa Allah itu sudah memberikan kita itu nikmat yang luar biasa sampai akhirnya kita bisa mencari nafkah dengan ciptaannya ini ya Ustazah. Gitu ya Ustazah. Ya. Maha besar untuk menciptakan jin dan manusia ini untuk bersujud kepadanya gitu ya Ustazah.
Ya, bersyukur ya. Rasulullah SAW di hadis lain bersabda, Khuliqal malaikatu, malaikat diciptakan min nurin dari cahaya. Dan Allah menciptakan jin min marijin dari ujungnya api yang menyala-nyala. Wan narin. Wa khalaqal adamu mimma wasifalakum. Dan Allah menciptakan manusia atau Adam digambarkan sebagaimana yang kita ketahui, yaitu dari tanah liat, ya, tembikar. Di dalam surat Al-Baqarah ketika Allah menciptakan Adam itu tafsirannya sampai 40 malam Adam itu sudah seperti ya itu berbentuk patung yang terbuat dari tembikar tadi dan sudah mengeras, maka di situ setan itu masuk, si iblis itu masuk dari ubun-ubun sampai ke duburnya itu. Terus karena kan ini katanya gampang mudah dikembalikan. Si iblis itu ngomong seperti itu gitu. Ketika Adam diciptakan itu. Jadi dia itu masuk ingin mengetahui gitu. Maka di dalam hadis yang Rasulullah jelaskan bahwa setan masuk ke dalam jiwa manusia itu seperti aliran darah, yaitu diantaranya waktu asbabun nuzulnya seperti itu gitu. Ya begitu dok. Oh ya, Banyak. Ustazah, jelas. Tuh, Ustazah, ini kan maka nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan dalam hal ini itu kan untuk kita bersyukur bahwa kita itu manusia itu dari tanah kering dan jin itu dari itu kita bersyukur, begitu kan ya? Iya. Ya, pertanyaannya bagusnya apa? Kita itu dari tanah kering, kok sampai setan itu yang dari api itu merasa dia lebih daripada tanah itu. Api itu lebih dari tanah itu. Itu kesombongan. Kan di dalam, ya kalau dokter mau tahu, di dalam surat Al-A'raf dok, di dalam surat Al-A'raf, ya. 7 itu Al-A'raf ya. Lihat. Jawabannya ada di dalam surat. Ayatnya 12, 13 sampai 17 sampai 18. Ya, tapi ya pendek-pendek ya, pelan-pelan aja. Yang penting kita paham. Gak apa-apa lebih waktu sedikit ya dok. Yang penting paham. Monggo silahkan. Di Al-A'raf 7 ayatnya 12 sampai dengan 18. Monggo dokter Dia. Iya. Iya. Ini adalah Al-A'raf ini. Berapa 7 ya? Surat ke-7 ayat ke-12 dulu. Oh, 12 dulu ya. Iya. Dia Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud ketika aku menyuruhmu? Ya, iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Jawabannya ini dok. Cuma sombong gitu ya. Oke. Ya. Jadi kalau ada di hati kita ini untuk perbandingan kepada orang, saya ini kan lebih baik dari dia, posisi saya seperti ini, itu adalah temannya iblis. Maka di dalam hadis pun dijelaskan, barang siapa yang ada kesombongan di dalam hatinya, maka dia tidak akan masuk surga. Karena masalahnya surga itu bukan tempat orang-orang yang sombong. Sampai seperti itu ancaman. Jadi di sini itu sebenarnya tidak dijawab kenapa lebih baik lebih jelek, tapi karena sudah langsung kamu harusnya tidak boleh membandingkan. Itu kan seperti meragukan apa yang sudah Allah tetapkan ya. Makanya Allah kan mengatakan, kenapa kamu nggak bersujud? Terus dia jawab, aku lebih baik. Oh, ini adalah bukan jawaban, tapi karena meragukan Allah, jadi langsung, udah kamu turun.
Udah kamu turun, nggak dijawab. Kamu lebih jelek gitu, nggak dijawab begitu langsung. Udah kamu turun, ibaratnya langsung dikasih hukuman gitu aja. Ya, Gitu ya Ustazah ya. masalahnya dia tidak mau taat menjalankan perintah. Iya. Kan Ya, setelah Allah ciptakan, maka Allah memberikan wa'alama adamal asma'a, nama-nama keseluruhan A sampai Z kalau alfabet kita sekarang ini, maka si setan, si iblis itu disuruh sujud. Malaikat dan iblis itu sujud. Malaikat itu kan diciptakan oleh Allah memang untuk taat. Allah memerintahkan apa, beliau mentaatinya. Maka sujudlah malaikat kecuali iblis. Nah, maka teguran ini yang disampaikan kepada si iblis, kenapa kamu nggak mau sujud? Nah, ini jawabannya yang dokter baca tadi. iya, iya. Lanjut, 13-nya. Iya, jadi menurut saya ini ya, apapun ciptaan Allah itu tidak boleh dibandingkan, itu lebih baik. Karena semua itu unsurnya adalah Allah ya. Atas izin Allah semuanya ya, tidak bisa dibandingkan. Kamu lebih baik, nyala api adalah lebih baik daripada tanah kering, itu tidak boleh ya, seperti itu berarti atas semuanya kan karena atas izin Allah, begitu Ya. Ustaz. Semuanya Allah sudah mengizinkan dan seharusnya mereka bersyukur gitu kan. Nah, termasuk kita. Kenapa kita nggak diciptakan jadi malaikat aja? Nggak boleh kita kata-kata seperti itu. Iya. Sesama manusia. Kok hidung saya kok pesek ya seperti orang Arab gitu kan. Nah, gitu. Kok kulit saya kok seperti ini dan itu gitu. Nah, nggak boleh. Maka itu semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kamu, dan ketika Allah menciptakan segala sesuatu tidak ada batil. Artinya Allah dalam menciptakan sesuatu tidak sia-sia. Cuman kenapa manusia seolah-olah merasa rendah diri ataupun menghina orang, itu disebabkan nggak paham ilmu agama. Maka yang mengarahkan dia bisa bersyukur dan dia bisa introspeksi dan menjaga mulut dan mata itu adalah hanya Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika orang itu jauh dari Al-Quran dan Sunnah, egonya yang digoda oleh setan. Ayat selanjutnya ini jawabannya. Monggo, Dok. Dia Allah berfirman, turunlah kamu darinya surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Di surga tidak boleh sombong. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Makanya di hadis lain disebutkan, saya sudah sampaikan tadi, orang yang di dalam hatinya itu sebesar biji sawi ada kesombongan, dia tidak akan masuk surga. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang hidup dan tawadu. Alhamdulillah. Lanjut, Dok. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Dia Allah berfirman, sungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi penangguhan waktu. Ya, jadi si iblis itu tidak mati. Beda dengan jin dan manusia. Bagaimana yang kita ketahui. Kalau iblis itu ditangguhkan. Kapan? Setelah kiamat nanti dia dimatikannya. Ketika hari kebangkitan. Maka manusia dibangkitkan, dia dimatikan. Jadi si iblis itu mengetahui perjalanan kiamat, si iblis itu. Berarti memang ada orang-orang yang maksudnya kayak setan, kayak iblis itu sudah ngerti salah, tapi ngeyel aja. Ya, itu namanya orang fasik. Dia tahu prinsip, tapi tidak mau menjalankan. Dan kita harus berdoa, satu-satunya ini cara ya kita memohon supaya bukan kita yang jadi orang seperti itu ya. Ya, betul. Allahumma inni a'udzubu Rabbi a'udzubika min hamajatis syayatin, itu juga. Dan a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min nafsihi wa nafsihi wa hamji. Banyak, Dok, doa-doa masalah. Lanjut dulu, Dok. Iya. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.
Ya, ini sebetulnya letter luck-nya itu bukan Allah yang menyesatkan ya, Ya, iblis sendiri yang makanya di tersesat, yang ngeyel ya. makanya di terjemahan yang lain itu yang selain dokter baca terjemahannya Fabaima aghwaytani, maka disebabkan engkau telah menghukum aku sesat. Nah, gitu. Ya. Oh, Hukum dari Allah itu karena mereka tadi tidak mau nurut. Jadi Allah kalau umpamanya langsung karena engkau telah menyesatkan aku, seolah-olah Allah menzolimi, padahal enggak seperti itu. Cuman dia kan masalahnya tidak nurut tadi, disuruh sujud gak mau, itu penyebabnya. Oke, lanjut. Jadi si iblis tadi kan karena Allah telah karena engkau telah menghukumi aku sebagai golongan yang sesat, maka aku betul-betul akan menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus tuh. Ya. Jadi ketika banyak manusia sekarang ini belok dari jalannya Allah, berarti dia tergoda setan. Terus sistemnya bagaimana? Lanjut. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ya, kan realita kan. Maksudnya bersyukur di sini artinya tidak mau melaksanakan ibadah kepada Allah. Waktunya ibadah, tidak ibadah. Waktunya sholat tidak mau. Punya zakat, tidak bisa mengendalikan dalam hal harta. Kemudian dia di dalam puasa nanti pun banyak orang yang tidak puasa. Maka itulah yang dikatakan orang yang tidak bersyukur, artinya dia tidak mau ibadah. Kalau ada kalimat bersyukur di dalam Al-Quran dan Sunnah, artinya dia tidak mau melaksanakan ibadah. Dia tidak termasuk orang yang bersyukur, berarti dia tidak mau melaksanakan ibadah. Tapi dia termasuk orang yang bersyukur, artinya dia melaksanakan ketaatan. Itu maknanya dalam tafsir. Oke, lanjut. Dia Allah berfirman, keluarlah kamu darinya surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sungguh siapapun di antara mereka yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua. Mudah-mudahan kita terhindar dari ini. Sekali ya, keluarlah kamu dalam keadaan terhina dan diusir. Barang siapa yang mengikuti jejak kamu, jejak iblis tadi, maka si orang tersebut, anak cucu keturunan Adam, termasuk golongan kalian. Dan aku akan memenuhi, kata Allah, kalian dan jin itu dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Semuanya dari golongan jin dan manusia yang terlibat. Monggo, ada pertanyaan kah? Iya, sudah. Paham, sudah. Sampai sini ya, Dok? Sudah selesai ya? Oke. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kajian ini merupakan sarana bagi kita untuk mendapatkan pemahaman di dalam agama, dan mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita berada di atas jalannya yang lurus, dan semoga kita mendapatkan taufik dari Allah untuk bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustazah. Dokter.